Gini aja, kamu ritual sama Tika, habis itu kamu juga ritual sama istriku. Tinggal kita atur jadwalnya aja, gimana? Loh, bukannya ritual itu cuma bisa buat satu orang ya? Ya enggak lah, syaratnya itu yang penting bukan suami istri. Terus, Bapak tadi bilang aku aja yang ritual, maksudnya gimana ya Pak? Kalau kamu nggak keberatan, Bapak sama kamu yang melakukan ritual itu. Ah, Bapak ini ngomong apa sih? Udahlah, aku mau tidur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Pengirim ceritanya bernama Novi. Saat ini Novi berdomisili di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Tapi cerita yang dibagikan oleh Novi ini terjadi di saat dia masih tinggal di Jawa Timur bersama kakak dan kedua orang tuanya. Novi menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami kakaknya, yang ternyata setelah kakaknya ini menikah, kakaknya Novi mendapat perlakuan yang sangat kejam oleh bapak mertuanya. Sampai-sampai saat ini, Novi sendiri belum bisa melupakan kejadian itu. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, jadi si Novi ini punya kakak perempuan yang bernama Tika. Mereka berdua tinggal dengan orang tuanya di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Di tahun 2010, waktu Tika ini udah kelas 3 SMA, dia mengenal seorang laki-laki yang bernama Joko. Joko ini merupakan anak tunggal dari salah satu pengusaha burung walet yang ada di Jawa Timur. Waktu mereka pertama kali ketemu, Joko ini udah langsung suka sama cewek yang bernama Tika ini. Jadi emang Tika ini adalah sosok cewek di mana dia itu punya paras yang cantik. Sampai-sampai kalau di sekolahan gitu ya, banyak sekali cowok-cowok yang ada di sekolahan itu pengen deket dan punya hubungan sama si Tika ini. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa kali ketemu gitu ya, akhirnya Joko ini udah nggak tahan, dia pengen sekali mengutarakan perasaannya ke Tika. Jadi waktu itu hari Sabtu, sekitar jam 8 malam, Joko ini tiba-tiba datang ke rumahnya Tika. Assalamualaikum. Nah, karena di rumah juga ada orang tuanya, waktu itu bapaknya Tika yang bukain pintu. Waalaikumsalam. Maaf, siapa ya? Oh, saya Joko pak, temennya Tika. Maaf, Tikanya ada pak? Ada. Tapi keperluannya apa ya? Saya mau ajak jalan-jalan Tika pak. Oh ya udah, silahkan duduk dulu. Setelah itu bapaknya ini nyamperin Tika yang waktu itu Tika ini baru berada di kamar. Mbak Tika, tuh dicariin Joko tuh. Oh iya toh pak. Nah giliran Tika mau jalan buat nemuin Joko, tiba-tiba tangannya Tika ini ditarik sama bapaknya. Mbak Tika, sejak kapan kamu kenal sama cowok itu? Oh 2 minggu yang lalu pak, pas Tika baru nongkrong sama teman-teman. Bapak kurang suka kalau kamu berteman sama Joko itu. Emang kenapa pak? Joko orangnya baik kok pak. Halah, baru kenal 2 minggu aja udah bilang baik kamu tuh. Bener pak, Joko itu orangnya baik. Ya wes, tapi bapak pesen sama kamu, kalau keluar pulangnya jangan malam-malam. Ingat, kamu ini udah kelas 3, sebentar lagi kamu ujian. Iya pak, bapak tenang aja. Setelah itu Tika nemuin Joko dan kurang lebih 5 menit mereka pun pergi untuk sekedar jalan-jalan
sambil nyari tempat makan di luar. Perasaan Tika malam itu seneng banget. Secara baru kali itu Tika mengenal cowok yang dia itu sangat gentle. Jadi Joko ini berani main ke rumah, ketemu sama bapaknya, ngajak jalan-jalan. Dah pokoknya Joko ini adalah cowok yang paling istimewa lah di mata Tika waktu itu. Singkat cerita, setelah mereka jalan-jalan dan mengunjungi beberapa tempat yang ada di sana, kurang lebih jam 11 malam, Joko sama Tika ini sampai di salah satu kafe yang ada di Jawa Timur. Dan setelah selesai makan, Joko ini tiba-tiba mengutarakan perasaannya. Tika, kamu itu cantik. Kamu orangnya asik. Jujur, aku ngerasa nyaman kalau ada di dekatmu. Sejak pertama kali kita ketemu, aku tuh udah suka sama kamu. Dan kalau emang Tika belum punya pacar, aku ingin ada kesempatan buat aku untuk selalu menjaga perasaanmu. Aku berharap kehadiranku ini bisa membuatmu jauh lebih bahagia. Kalau Dek Tika mengizinkan, aku ingin kita punya hubungan yang lebih dari sekedar teman. Mungkin ini terlalu cepat buat kamu, tapi yang namanya perasaan, aku sendiri juga nggak mampu kalau untuk menahan lebih lama lagi. Kalau kamu butuh waktu untuk menjawab, aku siap menunggu jawaban itu sampai kapanpun. Malam itu perasaan Tika seakan-akan melayang tinggi, bagaikan tuan putri yang selalu disanjung sama pangerannya. Menurut Tika, ini cowok selain udah gentle, Joko juga sangat romantis. Dan malam itu, Tika udah nggak perlu banyak waktu lagi untuk menjawab pertanyaan Joko. Mas Joko, begitu juga perasaanku ke kamu. Sejak awal kita ketemu, jujur aku juga suka sama kamu. Dan gak perlu lama bagiku untuk menjawab pertanyaan itu. Aku siap mas, aku ikhlas jadi pacarmu. Malam itu mereka pun resmi menjalin suatu hubungan dengan disaksikan gemerlapnya lampu kafe dan disaksikan banyak orang yang ada di sekelilingnya. Walaupun sebenarnya orang-orang juga gak peduli sama mereka berdua. Singkat cerita, sekitar 1 bulan mereka pacaran. Tika merasa sangat beruntung mengenal dan punya pacar yang namanya Joko ini. Jadi yang biasanya pergi dan pulang sekolah itu naik kendaraan umum, waktu itu Tika ini hampir setiap hari diantar jemput sama Joko. Dan yang membuat Tika ini ngerasa bangga, dia diantar jemputnya itu pakai mobil. Tapi seiring berjalannya waktu, orang tuanya Tika ini udah nggak simpati gitu sama Joko. Jadi Tika ini sering pulang sekolah itu nggak langsung pulang. Dia jalan-jalan dulu, makan di luar, dan sampai rumah itu jam 5 sore. Bahkan kadang juga sampai malam. Pernah waktu itu hari Senin, Tika pulang sekolah ini jam 8 malam. Nah, pas sampai rumah, waktu Tika ini baru buka pintu. Assalamualaikum. Bapaknya ini udah standby di ruang tamu. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Tika toh? Kirain nggak pulang, udah lupa sama rumahnya. Sini duduk dulu, bapak mau ngomong. Nah, seketika itu Tika ini langsung ketakutan. Nggak biasanya bapaknya mengucapkan kata-kata seperti itu. Nggih, ada apa pak? Kamu ini dari mana toh nduk? Dari rumah temen pak. Mbak Tika sadar nggak sih kalau kamu ini perempuan? Bapak sama ibu itu sampai malu sama tetangga. Tiap hari, sekolah kok pulangnya jam 5 sore, kadang sampai malam. Kamu itu ngapain aja? Giliran udah nyampe rumah langsung tidur. Terus kapan kamu belajarnya? Mbak Tika sebentar lagi kan ujian toh. Mbok ya belajar. Nah, dikasih nasihat sama bapaknya, Tika ya cuma bisa duduk dan bilang, "Nggih pak, maafin Tika ya pak." Udah gitu aja. Nah, setelah dikasih wejangan sama bapaknya karena kasih sayang seorang ibu gitu ya. Walaupun jengkel dengan anaknya, ibunya juga selalu ngingetin anaknya untuk makan. Jadi pas Tika ini baru ganti baju di kamar, ibunya bilang, Mbak Tika, iya bu, makan dulu mbak. Itu ibu sama adik tadi udah masakin rendang buat kamu. Enggak bu, Tika udah makan. Loh, Mbak Tika makan di mana? Makan apa? Tadi Tika udah jajan sama Mas Joko, Bu. Kamu ini loh, Joko terus. Sebel ibu denger nama itu.
Hari-hari pun berlalu sampai suatu ketika di saat Tika ini udah lulus dari SMA. Waktu itu hari Sabtu. Jadi Joko sama Tika ini pengen ngerayain hari kelulusan itu. Karena nggak mau ketahuan kalau perginya sama Joko, sore itu Tika pamit ke orang tuanya kalau dia sama teman-teman sekolahnya mau ada acara perayaan hari kelulusan. Dan acara itu sampai hari Minggu siang. Nah, karena waktu itu Tika dijemput sama beberapa temennya, sehingga orang tuanya ini percaya dan mengizinkan Tika untuk pergi. Jadi waktu itu emang ada acara di sekolahan, tapi acara itu cuma sampai jam 9 malam. Nah, singkat cerita, kurang lebih jam 9 malam, setelah acara itu selesai, Tika ini langsung dijemput sama Joko. Selamat ya sayang, akhirnya lulus juga ya. Ih, apaan sih? Gini-gini aku pinter yo mas. Oh gitu ya? Ih, udah cantik, pinter lagi. Jadi makin cinta nih aku. Makasih ya mas. Love you too. Malam itu seakan-akan dunia udah milik mereka berdua. Ya, yang lainnya cuma ngontrak mungkin ya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Jadi setelah acara di sekolahan itu, Tika sama Joko ini menuju ke daerah perbukitan yang ada di Jawa Timur. Mereka pengen menikmati suasana dinginnya malam. Sekitar 1 jam perjalanan, sampailah mereka di salah satu hotel yang ada di tempat itu. Dan ketika udah pesan kamar, mereka memutuskan untuk cari makan dan nongkrong di salah satu kafe yang ada di sekitaran hotel. Sekitar jam 12 malam, setelah asik menikmati pemandangan dari atas ketinggian, mereka pun kembali ke kamar hotel. Dek Tika sayang, aku sangat mencintai kamu. Iya mas Jokoku sayang, aku juga sangat Dan sangat. nyebelin ya. Sangat apa kok? Sangat mencintai kamu mas. Akhirnya mereka saling canda hingga akhirnya mereka memadu kasih dan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Malam itu pun berlalu dan keesokan harinya Joko ini bilang, Dek Tika, aku nggak mau kalau harus jauh-jauh sama kamu. Mas pengen setiap hari kita selalu bersama. Iya mas, aku juga pengen kayak gitu. Tapi ya gimana lagi? Dek Tika, gimana kalau kita nikah aja? Usiaku kan udah 30 tahun. Aku nggak mau kehilangan kamu. Weh, sek mas. Maksudnya gimana ini? Jadi aku pengen cepet nikah sama kamu dek. Biar setiap hari kita bisa ketemu. Iya mas, tapi gimana caranya aku ngomong ke bapak sama ibu? Ayolah sayang, emang kamu gak cinta apa sama aku? Apaan sih kamu? Iya, nanti aku bilang dulu sama orang tuaku. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu, Tika selalu ditanya sama Joko tentang jawaban dari orang tuanya. Tapi di sisi lain, Tika sendiri belum berani untuk bilang ke orang tuanya. Secara bapaknya Tika menginginkan kalau Tika ini melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam, Tika diajak ngobrol sama kedua orang tuanya. Bapaknya bilang, Mbak Tika, rencananya kamu pengen kuliah di mana Mbak? Aduh, aku juga nggak tahu ya Pak. Di Surabaya aja ya Mbak. Kalau kamu mau, besok Bapak cari info tentang pendaftarannya. Ah, enggak lah Pak. Tika nggak mau kuliah. Loh, gimana toh kamu ini? Mumpung bapak ini masih mampu biayain kamu kuliah. Terus ibunya ini nyaut, emang kalau kamu nggak kuliah, kamu mau ngapain? Nah setelah itu Tika ini jawab, aku mau nikah aja bu, pak. Oh bocah, dikongkon kuliah malah njaluk rabi. Mau jadi apa masa depan kamu nanti? Lagian kamu mau nikah sama siapa sih? Sama Mas Joko pak. Joko lagi. Udahlah, pokoknya kamu harus kuliah. Malu-maluin aja. Malam itu Tika diomelin habis-habisan. Sampai-sampai Tika ini nangis. Dan seakan pengen teriak sekencang-kencangnya. Akhirnya setelah kejadian malam itu, Tika mengurung diri di dalam kamar. Dia nggak makan, dia nggak minum, nggak mandi. Kalaupun keluar kamar, dia cuma buang air. Habis itu masuk kamar lagi. Udah gitu aja setiap harinya. Sampai 3 hari. Dan pada akhirnya yang namanya orang tua gitu ya, sekeras-kerasnya ke anak,
Bapak ibunya juga ngerasa kasihan. Waktu itu sekitar jam 5 sore, jadi bapak sama ibunya ini berusaha untuk nemuin anaknya itu. Mbak Tika, buka pintunya nak, bapak mau ngomong. Setelah pintu kamarnya dibuka, orang tuanya ini kaget ngelihat anaknya yang waktu itu mukanya ini sangat pucat. Badannya lemes, bahkan buat berdiri aja sempoyongan. Melihat kondisi anaknya yang seperti itu, ibunya ini langsung ngambil air minum. Setelah minum, Tika juga disuapin. Mukanya dilap pakai tisu, terus ketika kondisi Tika udah membaik gitu ya, bapaknya ini bilang, Mbak, kalau kamu pengen nikah, apa kamu udah kenal betul sama yang namanya Joko itu? Mas Joko orang baik, Pak. Yakin kamu mau nikah sama Joko? Yakin, Pak. Ya udah, kalau emang itu yang Mbak Tika mau, kamu nikah nggak apa-apa. Tapi nanti kamu juga harus kuliah ya. Kamu itu perempuan dari anak orang biasa. Sedangkan Joko itu anak orang kaya. Bapak sih selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Tapi alangkah baiknya, ketika kamu jadi sarjana, setidaknya kamu juga punya kualitas diri yang nantinya bisa menjadikan hidupmu lebih baik lagi. Nggih, Pak. Singkat cerita, setelah Joko dan Tika menikah, karena Joko ini adalah anak satu-satunya, sehingga Tika disuruh ikut tinggal di rumah orang tuanya Joko. Dan setelah 2 tahun menikah, waktu itu Tika udah punya seorang anak laki-laki, namanya Bintang. Jadi waktu itu sekitar jam 6 sore, nggak tahu kenapa, tiba-tiba ibunya Joko ini meninggal dunia. Dia nggak sakit, jatuh juga enggak. Tapi yang jadi aneh, karena Tika ini yang memandikan jenazah ibu mertuanya, jadi Tika ini tahu betul kalau di bagian alat vital ibunya itu membengkak. Dan bengkaknya itu gede banget. Kejadian itu membuat Tika ini bingung. Tapi Tika sendiri nggak mau cerita ke suaminya, karena takut suaminya malah jadi kepikiran. Setelah kepergian ibu mertua, selang 1 bulan, bapaknya Tika ini mengingatkan tentang kuliah. Tapi setelah minta izin ke suaminya, Mas, kalau aku kuliah boleh nggak Mas? Ngapain dek? Nggak usah lah, nanti yang ngurus rumah siapa? Tahu sendiri kan, bapak itu nggak mau kalau pakai pembantu. Iya sih Mas, udahlah dek, nanti kalau aku yang masak, gosong nanti gimana coba? Dasar. Ya deh, ya. Adik tak nggak kuliah aja. Hari-hari pun berlalu, aktivitas mereka seperti biasa. Tiap pagi Joko selalu ngambil sarang burung walet yang lokasinya itu nggak jauh dari rumahnya. Sedangkan Tika sibuk dengan anaknya. Nah, pernah suatu ketika kurang lebih jam 9 pagi, waktu itu ada bapak-bapak namanya Pak Tono. Jadi Pak Tono ini temannya Pak Wisnu yang nggak lain adalah bapak mertuanya Tika. Emang Pak Tono ini sering main ke rumah, tapi biasanya itu malam hari. Nah, ketika Pak Tono sama Pak Wisnu ini baru ngobrol di ruang tamu, nggak sengaja waktu itu Tika ini dengar ada obrolan mereka yang membuat Tika ini bingung. Jadi Pak Tono waktu itu bilang, gimana no usaha waletnya? Ya agak menurun sih hasilnya. Ya jelas lah, kan kita udah nggak ritual. Mau ritual sama siapa? Kan istriku udah meninggal. Ya tuh, jadi aku udah nggak dapat jatah lagi nih tiap minggunya. Kamu enak masih ada jatah dari istriku. Ah kamu ini, tapi kan usaha walet kamu masih lancar terus kan? Iya juga sih. Ngomong-ngomong, anak mantumu cantik juga ya? Iya dong, mantuku gitu loh. Gimana kalau aku ritualnya sama Tika aja? Weh, jangan. Daripada kamu yang ritual, mending aku aja. Kan syaratnya bukan pasangan suami istri. Oh, jancuk. Terus istriku ritualnya sama siapa nu? Loh, nyari orang lain kan bisa. Obrolan mereka seakan membuat Tika ini kebingungan. Tapi di sisi lain, selama 2 tahun Tika tinggal di rumah itu gitu ya, bapak mertuanya ini adalah sosok bapak yang baik. Nah, akhirnya pikiran buruk tentang obrolan mereka itu dianggap mungkin cuma sekedar candaan biasa. Singkat cerita, 2 bulan setelah itu, nggak tahu kenapa usaha walet milik Joko dan juga milik Pak Wisnu
tiba-tiba burung-burungnya itu pada hilang. Sehingga mereka nggak punya hasil lagi dari usaha itu. Akhirnya Joko ini memutuskan untuk cari bisnis lain, tapi setelah beberapa bisnis dijalani kurang lebih 1 tahun, bukannya untung, tapi malah sebagian aset udah terjual. Bahkan mobil milik Joko ini juga udah kejual. Nggak cuma itu aja, Joko yang dari dulu sangat menyayangi Tika, akhir-akhir itu Joko ini selalu memperlakukan Tika dengan sangat kasar. Jadi semua yang dilakukan Tika seakan-akan salah di mata suaminya itu. Karena waktu itu saking nggak kuatnya dengan perlakuan Joko gitu ya, akhirnya Tika memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah orang tuanya, bapaknya ini tanya, "Loh, kamu kenapa, Dok? Suamimu mana?" "Mas Joko, Pak." "Mas Joko, Pak." "Iya, suamimu kenapa? Udah nggak usah nangis, cerita sini sama bapak." Setelah itu bapaknya ini manggil Novi, adiknya Tika. Dek Novi, ini loh ponakanmu datang." Ada bintang. Bintang kecil di langit yang tinggi. "Loh, Mbak Tika kenapa kok nangis?" Udah, kamu sana aja dek. Bintang diajak main ke rumah Bude Titi aja sana." Jadi bapaknya ini nggak mau kalau si Novi ini mendengar percakapan antara bapaknya dengan kakaknya itu. Nah, setelah itu, Tika ini menceritakan tentang perlakuan Joko dan juga kondisi keuangan yang sedang mereka alami. Dan setelah diceritakan semua tentang rumah tangganya saat itu, bapaknya ini bilang, "Mbak Tika, bapak nggak bisa mengulang waktu yang udah berlalu. Joko udah jadi pilihanmu. Menikah muda juga pilihanmu. Semua saran dari bapak waktu dulu yang cuma kamu anggap sebagai angin lalu, karena sebenarnya bapak itu takut akan hal ini terjadi. Nasi udah jadi bubur Mbak Tika. Apapun kondisinya, kamu tetap harus ada di samping suamimu. Kalaupun ada masalah keuangan, pulanglah dengan cara yang baik. Insya Allah Bapak akan selalu membantumu. Dah, sekarang tenangin dulu pikiranmu. Besok pagi Bapak antar kamu pulang, biar sekalian Bapak ketemu suamimu." Perasaan Tika waktu itu selain menyesal dengan masa lalunya gitu ya, tapi setidaknya Tika waktu itu seakan mendapat obat yang semua orang nggak bisa membeli obat itu. Tapi waktu terus berjalan, sehari mendapat suasana yang begitu nyaman, seakan terasa bagaikan 1 menit. Singkat cerita, 3 hari setelah Tika diantar pulang sama bapaknya, lagi-lagi Joko ini menunjukkan sikap yang sangat kasar. Tapi waktu itu Tika akan berusaha sabar dari perlakuan suaminya itu. Hingga suatu ketika, Joko ini mengalami kelumpuhan di kedua kakinya, sehingga Joko udah nggak bisa lagi keluar rumah. Bahkan setiap harinya Joko ini selalu di atas kasur. Melihat kondisinya yang udah nggak bisa berbuat sesuatu, Joko ini bilang ke istrinya, "Tika, maafin mas ya, aku udah gagal menjadi seorang suami yang baik buat kamu. Akhir-akhir ini aku sering marah-marah. Dan sekarang suamimu ini udah lumpuh. Jangankan memberimu nafkah lahir, kasih nafkah batin pun mungkin aku udah nggak mampu. Mas, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu pasti bisa. Aku ikhlas menjalani hidup ini, dan aku akan selalu merawatmu, mas." Hari-hari pun berlalu sampai suatu ketika, waktu itu hari Kamis sekitar jam 4 sore, Pak Tono ini main ke rumah. Dan karena Tika masih teringat obrolan yang waktu dulu sempat membuatnya penasaran, sore itu Tika diam-diam mendengarkan obrolan antara Pak Tono dengan Pak Wisnu. "Wisnu, gimana kabarnya? Aku sekarang udah miskin, Ton. Kalau nggak dikasih uang tiap minggunya sama kamu, mungkin aku udah nggak bisa makan sama beli rokok, Ton. Kamu tuh kaya tapi pelit. Loh, kamu kan udah enak, tiap minggu dapat jatah ritual sama istriku." "Iya, tapi ya tetap aja aku miskin." Joko kabarnya gimana?" "Joko sakitnya semakin parah, Ton. Tiap hari cuma tiduran di kamar aja. Tika mesti kesepian tuh. Kamu pengen punya usaha walet lagi nggak? Ntar kan kaya lagi kamu. Gimana kalau aku yang ritual sama Tika?" "Mulutmu itu loh, Ton.
Daripada buat kamu, mending buat aku aja. Salahnya, kamu ini aneh. Miskin nggak mau, disuruh kaya cepet juga nggak mau. Ya udah, aku ritual sama Tika. Istrimu ritual sama orang lain aja ya. Ngawur. Mana ada orang yang bisa pegang rahasia selain kita. Lagian dulu udah pernah aku tawarin ke istriku. Tapi dia cuma maunya ritualnya sama kamu aja. Nah terus gimana, Ton? Gini aja, kamu ritual sama Tika, habis itu kamu juga ritual sama istriku. Tinggal kita atur jadwalnya aja, gimana? Loh, bukannya ritual itu cuma bisa buat satu orang ya? Ya enggak lah. Syaratnya itu yang penting bukan suami istri. Oh, gitu ya. Oke lah kalau begitu, Ton. Setelah mendengar obrolan itu, Tika ini masih bingung. Apa sih maksud dari ritual yang mereka lakukan itu? Nah, kurang lebih sekitar jam 9 malam, setelah menidurkan anaknya, tiba-tiba Tika ini dipanggil sama Pak Wisnu. Yang katanya ada sesuatu yang sangat penting. Jadi malam itu di ruang tamu, Tika sama bapak mertuanya ini baru ngobrol. Pak Wisnu bilang, Bintang sama Joko udah tidur belum, Tik? Udah, Pak. Maaf, ada apa ya, Pak? Gini, sebelumnya Bapak minta maaf. Saat ini kondisi keuangan kita kan sudah habis-habisan. Kamu sendiri udah nyari kerja sana-sini juga belum dapat kerjaan. Iya, Pak. Maafin Tika juga ya, Pak. Sekarang semua pekerjaan harus lulusan S1. Ada sih yang lulusan SMA, tapi kerjanya berat dan gajinya kecil. Lagian kalau Tika kerja, nanti yang ngurus Bintang sama Mas Joko siapa, Pak? Kemarin sih pengen minta modal sama orang tuaku. Tapi mau usaha apa juga masih bingung, Pak. Udah, gini aja. Ini ada pekerjaan yang bisa buat kita kaya dengan waktu yang sangat cepat. Bahkan Bapak sendiri dulu pernah melakukan pekerjaan ini, Dok. Loh, lah kenapa Bapak nggak melanjutkan pekerjaan itu? Jadi gini, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Janji ya? Iya, Pak, Tika janji. Dulu, sewaktu Ibu masih hidup, Bapak sama Ibu pernah melakukan pekerjaan itu, sehingga dulu kita pernah punya usaha burung walet itu. Tapi setelah Ibu meninggal, Bapak udah nggak bisa lagi melakukan pekerjaan itu. Maksudnya gimana sih, Pak? Tika belum paham. Jadi, agar kita punya usaha burung walet, kita harus melakukan ritual yang harus kita kerjakan setiap seminggu sekali. Supaya dengan sendirinya burung-burung walet itu akan berdatangan di tempat yang udah kita sediakan. Terus apa hubungannya sama Ibu? Kenapa Bapak nggak melakukan ritual itu sendiri? Nggak bisa, Tika. Ritual itu harus dilakukan secara berpasangan dan harus melakukan hubungan suami istri. Ya udah, gini aja, Pak. Gimana kalau Bapak menikah lagi? Usia Bapak kan udah 55 tahun. Mana ada perempuan yang mau menikah sama Bapak? Bapak pengennya ritual sama kamu, Tik. Maksudnya gimana sih, Pak? Kalau Tika yang ritual, tapi kondisi Mas Joko udah nggak bisa melakukan hubungan itu, Pak. Walaupun Joko masih bisa melakukan dan kamu ritual sama Joko, tetap aja itu nggak berpengaruh, Tik. Loh, gimana sih, Pak? Tadi katanya hubungan suami istri. Kok sekarang bilang nggak bisa? Ritual itu emang dilakukan seperti itu, tapi yang melakukan bukan pasangan suami istri. Aduh, maksudnya gimana sih ini? Bapak bener-bener malu sama kamu, kalau kamu harus tahu sebenarnya. Udahlah, Pak, kalau emang itu buat kita kembali punya usaha burung walet itu, kenapa harus malu sih, Pak? Tika ini kan sama aja udah jadi anak Bapak sendiri. Ya udah, jadi gini, kamu tahu Pak Tono kan? Iya, tahu, Pak. Waktu dulu Bapak, Ibu, Pak Tono dan istrinya itu berkomitmen untuk melakukan ritual itu. Jadi syarat untuk bisa memanggil burung walet agar datang dengan sendirinya itu harus dilakukan ritual hubungan dengan yang bukan pasangan suami istri. Karena kunci pemilik burung walet itu adalah perempuan. Jadi setelah Ibu meninggal, Bapak udah nggak punya kunci lagi. Sedangkan usaha walet milik Pak Tono itu masih ada, karena kuncinya mereka masih ada.
Dan setiap seminggu sekali, Bapak itu melakukan ritual sama istrinya Pak Tono. Sedangkan Pak Tono udah nggak bisa melakukan ritual itu dengan Ibu. Dengan seperti itu, burung walet milik Bapak pada pergi semua. Jadi hubungan tapi bukan pasangan suami istri gitu ya Pak? Betul. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Terus Bapak tadi bilang aku aja yang ritual, maksudnya gimana ya Pak? Kalau kamu nggak keberatan, Bapak sama kamu yang melakukan ritual itu. Ah, Bapak ini ngomong apa sih? Udahlah, aku mau tidur aja. Obrolan itu membuat perasaan Tika semakin terpukul. Sampai-sampai malam itu, Tika sendiri nggak bisa tidur. Dia terus kebayang omongan dari bapak mertuanya itu. Keesokan harinya, seperti rutinitas biasa, setelah ngurus suami dan anaknya, sekitar jam 8 pagi, pas Tika ini baru masak di dapur, tiba-tiba Pak Wisnu ini nyamperin Tika dan bilang, Tika, maafin Bapak yang semalam ya. Bapak udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, maafin Bapak ya. Pagi itu Tika nggak memperdulikan omongan bapak mertuanya itu. Nah, 2 hari setelah itu terdengar kabar kalau istrinya Pak Tono ini meninggal dunia. Selain Pak Tono yang merasa kehilangan, Pak Wisnu juga udah nggak bisa dapat uang lagi. Jadi yang biasanya dapat uang dari Pak Tono seminggu sekali, dengan adanya musibah itu, Pak Tono udah nggak ngasih jatah uang ke Pak Wisnu. Singkat cerita, kurang lebih 3 bulan setelah itu, Pak Wisnu udah nggak bisa lagi ngasih uang belanja buat keperluan makan sehari-hari. Sedangkan Tika sendiri udah ngerasa malu sama orang tuanya. Selain udah sering dibantu masalah uang, sejak saat itu dia udah nggak mau lagi merepotkan orang tuanya. Walaupun bapaknya sendiri nggak akan pernah keberatan tentang masalah itu. Tapi Tika sendiri sadar kalau Novi adiknya masih perlu banyak biaya untuk masuk kuliah. Beberapa hari setelah itu, kurang lebih sekitar jam 8 malam, Tika ini ngeliat kalau bapak mertuanya sedang sibuk dengan beberapa batu. Ada yang warna putih, ada juga yang warna merah. Yang katanya itu cuma batu akik biasa. Jadi di meja ruang tamu, Pak Wisnu ini ngasih minyak ke beberapa batu itu, dan sesekali batu itu dihirup. Kayak gitu, entah tujuannya buat apa. Nah, karena waktu itu Tika masih gendong anaknya, dan ketika Bintang udah mulai tidur nyenyak, Tika ini masuk kamar dan meletakkan anaknya di tempat tidur. Setelah itu Tika ngelihat ke arah suaminya yang emang ranjangnya itu terpisah. Jadi dalam satu kamar itu ada 2 ranjang. Satu buat tidur suaminya, sedangkan yang satu lagi buat Tika dan anaknya. Karena masing-masing ranjang itu ada kelambu, dan waktu dibuka kelambu suaminya, ternyata Joko juga udah tidur. Beberapa menit setelah itu, karena ngerasa haus, Tika berniat untuk ambil air minum yang ada di dapur. Nah, pas jalan ke dapur dan melihat ke arah ruang tamu, ternyata Pak Wisnu udah nggak ada lagi di situ. Ah, mungkin Bapak udah tidur kali, pikir Tika waktu itu. Dan begitu Tika ini minum, nggak tahu kenapa, dia ngerasa kalau airnya agak sedikit aneh. Loh, perasaan airnya udah aku masak. Kok rasanya kayak gini ya? Setelah selesai minum, karena belum ngerasa ngantuk, Tika ini nyalain TV sambil tiduran di ruang tengah. Dan beberapa menit setelah itu, nggak tahu kenapa, tiba-tiba perasaan Tika ini mulai gelisah. Dia kepikiran tentang kenikmatan yang emang udah lama dia nggak merasakan itu. Apa mungkin karena aku udah lama nggak begituan ya? Tapi mau gimana lagi, Mas Joko udah nggak bisa melakukan itu. Jadi malam itu, suatu kebutuhan yang udah biasa terlupakan dengan kesibukan sehari-hari gitu ya. Nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba keinginan itu muncul. Nah, di saat perasaan gelisah itu semakin memuncak, tiba-tiba Pak Wisnu ini keluar dari kamarnya. Nah, karena ngelihat ada Tika yang waktu itu sedang nonton TV, akhirnya Pak Wisnu ini juga ikut nonton TV. Oh, Bapak belum tidur ya Pak? Belum. Nggak tahu nih, Bapak belum ngantuk. Lah kamu sendiri kok belum tidur? Tika juga belum ngantuk, Pak. Suasana malam itu seakan membuat Tika semakin gelisah. Selain melihat acara TV, sesekali Tika juga melirik ke arah Pak Wisnu, yang posisinya baru duduk di sofa yang ada di sampingnya. Nah, karena Pak Wisnu ini udah terbiasa pakai sarung kalau di dalam rumah,
Karena posisi duduk yang agak berbeda, sehingga dari arah Tika ini terlihat ada sesuatu yang membuat Tika ini semakin gelisah. Jadi yang tadinya banyak melihat ke arah TV, waktu melihat itu seakan-akan membuat Tika ini lebih banyak melihat ke arah Pak Wisnu. Karena mungkin kegelisahan Tika malam itu udah diketahui sama bapak mertuanya, akhirnya Pak Wisnu ini kembali ngomongin tentang ritual itu. Tika, iya Pak, sekali lagi Bapak minta maaf ya. Maaf untuk apa Pak? Itu masalah yang beberapa bulan lalu, yang masalah ritual itu loh. Bapak bener-bener ngerasa nggak enak sama kamu. Oh, udah Tika lupain kok Pak. Nah, waktu ngobrolin masalah itu, nggak tahu kenapa ketika ngelihat wajah bapak mertuanya, tiba-tiba Tika ini teringat masa-masa pacaran dan menghabiskan waktu di puncak sama Joko. Seakan-akan Tika ini terhipnotis dengan adanya momen itu. Sampai-sampai dia pengen sekali memancing Pak Wisnu dan menggali lebih dalam lagi tentang ritual itu. Pak, emang ritualnya seperti apa sih? Ya, ada sedikit bacaan mantra. Setelah itu ya ritual yang itu tadi. Emang Bapak pengen melakukan ritual itu ya? Sekarang udah enggak lah. Bapak udah malu sama kamu. Emang Bapak nggak pengen kaya lagi? Kalau kaya sih mau, tapi ritualnya itu ya nggak bisa. Ah, masa udah nggak bisa begituan sih Pak? Bukan begitu, maksudnya nggak ada yang diajak ritual. Sebenarnya Tika sendiri juga pengen kaya ya Pak. Udah capek hidup miskin. Ya udah, Bapak kalau mau baca mantranya dulu nggak apa-apa. Loh, maksudnya gimana? Aku mau melakukan ritual itu Pak. Malam itu menjadi awal dari semua ketakutan yang seketika berubah menjadi keinginan yang nggak perlu ditakutkan lagi. Akhirnya mereka pun melakukan ritual itu, tapi ada kejadian yang membuat Tika ini sampai merasa kesakitan. Jadi selama 2 jam, Pak Wisnu nggak henti-hentinya melakukan itu. Dan ketika udah selesai, Pak Wisnu bilang, Tika, sekali lagi ya, soalnya yang pertama bukan Bapak yang melakukan. Nah, seakan nggak peduli dengan kata-kata itu, walaupun rasanya nggak karuan, tapi malam itu Tika sendiri merasakan sensasi di mana dia belum pernah merasakan itu sebelumnya. Setelah kejadian malam itu, pagi harinya, Tika ini diajak Pak Wisnu untuk melihat bangunan yang dulu pernah dijadikan rumah burung walet miliknya. Jadi bangunan itu sekitar jarak 40 meter dari rumahnya, dan sesampainya di sana, betul, banyak sekali burung-burung walet yang berterbangan masuk ke dalam bangunan itu. Singkat cerita, kurang lebih 1 bulan setelah itu, keuangan Tika ini semakin membaik. Tapi di sisi lain, Tika ngerasa kalau ritual itu membuat salah satu bagian tubuhnya itu terasa sakit. Nah, karena ritual itu dilakukan seminggu sekali, jadi ada keinginan Tika untuk tidak melakukan ritual itu. Bahkan Tika juga ngerasa kalau ritual yang kedua dan seterusnya itu nggak seenak ritual yang pertama. Kurang lebih 6 bulan, akhirnya Tika ini berniat untuk mengakhiri ritual itu. Jadi dengan udah punya banyak tabungan, dia berkeinginan untuk memulai bisnis dan mencari nafkah di jalan yang benar. Keinginan itu disetujui sama bapak mertuanya. Dan seiring berjalannya waktu, karena dari kecil Tika ini berkeinginan untuk punya usaha minimarket. Nah, karena banyaknya tabungan, waktu itu Tika sampai punya 3 minimarket yang tersebar di daerah Jawa Timur. Tapi setelah usaha itu dijalani selama 1 tahun, nggak tahu kenapa sering ada kejanggalan-kejanggalan yang membuat Tika ini kurang nyaman saat melakukan aktivitas. Jadi pernah waktu itu sekitar jam 6 sore, pas Tika ini baru jalan pulang dari ngurus bisnisnya itu, tiba-tiba mobil yang dikendarai Tika itu seakan-akan jalannya agak berat. Waktu itu dia mikir, mungkin karena mobilnya belum servis kali ya, atau emang ada masalah sama mobilnya. Dan setelah beberapa menit, tiba-tiba mobil yang dikendarai Tika ini tiba-tiba mesinnya mati. Nah, giliran di starter gitu lagi ya, dan emang nggak bisa. Nah, karena jalan juga udah mulai gelap, apalagi waktu itu masih berada di area yang bukan pemukiman, sehingga Tika ini agak sedikit takut, apalagi buat turun. Jadi lokasinya itu emang sangat sepi. Selain takut sama hal-hal mistis, Tika juga takut kalau ada perampok.
Akhirnya Tika ini inisiatif untuk telepon ke salah satu temennya, tapi pas dicoba telepon beberapa kali, itu nggak pernah ada yang nyambung. Jadi di lokasi itu emang nggak ada sinyal sama sekali. Nah, karena nggak bisa Tika ini harus ngelihat kondisi mesin, walaupun nggak tahu tentang mesin gitu ya. Setidaknya kalau kap itu dibuka, mungkin ketika ada orang lewat, mereka tahu kalau mobilnya Tika ini sedang mogok atau ada masalah. Akhirnya Tika waktu itu memberanikan diri untuk turun dari mobil, dan begitu kap mesin udah dibuka, tiba-tiba muncul kepulan asap warna putih. Tapi yang jadi aneh, gerakan asap itu nggak seperti asap pada umumnya. Kalian tahu Casper? Nah, asap itu mirip sama Casper. Beberapa detik setelah kepulan asap itu hilang, tiba-tiba Tika ini ngeliat di belakang mobil, kurang lebih jarak 10 meter, waktu itu dia ngeliat kayak ada orang jalan. Yang jalannya itu ke arah Tika. Tapi setelah dipastikan lagi, itu ada orang jalan ke sini, tapi dari tadi kok nggak sampai sini ya? Masa sih orang itu jalan di tempat? Nah, pas dia mikir kayak gitu, tiba-tiba pundaknya Tika ini ada yang nepuk dari belakang. Dan setelah ditengok, ternyata di belakang Tika ini nggak ada siapa-siapa. Saking takutnya dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya Tika buru-buru nutup kap mobilnya itu dan langsung masuk ke dalam mobil. Selang beberapa detik setelah itu, tiba-tiba udah banyak sekali kendaraan yang lewat, entah itu motor, entah itu mobil. Jadi suasana yang tadinya sepi, seketika itu suasananya jadi ramai. Nah, karena emang kap mobilnya udah ditutup, jadi banyak pengendara lain yang mereka itu nggak tahu kalau mobilnya Tika ini sedang ada masalah. Tapi ketika mau turun dari mobil untuk cari bantuan gitu ya, dari pengendara lain, lagi-lagi Tika ini masih takut dengan kejadian yang barusan dia alami. Akhirnya Tika waktu itu cuma bisa pasrah dan nunggu matahari terbit. Dan ketika udah mulai pasrah, dia ini nggak sengaja ngelihat jam yang ada di tangannya. Ternyata waktu itu udah jam 5 pagi. Oh, pantesan udah banyak kendaraan yang lewat. Setelah itu Tika mulai mencoba starter mobilnya, berharap ada keajaiban gitu ya. Begitu di starter, jereng, bisa cok. Nah, karena ngerasa kondisi mobilnya udah normal, Tika waktu itu ya langsung injek gas gitu aja kan, berharap secepatnya sampai rumah. Dan kurang lebih 20 menit sampailah Tika ini di rumahnya. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu, kurang lebih sekitar jam 1 siang, waktu itu Tika masih ada di rumahnya. Tiba-tiba dia mendapat kabar dari karyawannya. Halo, maaf Bu Tika. Iya, ada apa nak? Ini Bu, barusan ada beberapa pengunjung. Mereka itu katanya ngeliat ada sosok kakek tua di dalam toko Bu. Terus mereka takut dan nggak jadi beli Bu. Lah semua karyawan pada ngeliat sosok itu nggak? Kalau kita sih nggak ada yang ngeliat sosok itu Bu. Kok bisa ya nah? Ana sendiri juga nggak tahu Bu. Sekarang ini malah sama sekali nggak ada pengunjung. Ya udah, untuk hari ini tokonya ditutup sampai jam 4 sore aja ya. Nggak usah sampai malam. Oh iya, siap Bu. Baru beberapa detik telepon itu ditutup, ada lagi kabar dari karyawan yang ada di cabang toko lain. Yang katanya barusan ada pengunjung yang dia itu teriak-teriak. Katanya ngelihat sosok kakek tua di dalam toko. Dan setelah itu, orang tersebut tiba-tiba mengalami kerasukan. Nah, setelah mendapat kabar dari karyawan toko yang kedua, selang beberapa detik, Tika juga mendapat kabar dari karyawan yang ada di cabang toko yang ketiga. Yang kondisinya ada kejadian yang mirip sama toko yang pertama. Akhirnya semua toko yang biasanya buka sampai jam 10 malam, hari itu semua tokonya tutup jam 4 sore. Dan masih di hari yang sama, sekitar jam 9 malam, waktu itu anak dan suaminya Tika ini udah pada tidur. Tiba-tiba Tika dipanggil sama Pak Wisnu. Dan ketika udah berada di ruang tengah, Pak Wisnu ini bilang, Tika, iya ada apa Pak? Apa kamu udah nggak mau melakukan itu lagi? Melakukan apa Pak? Itu yang dulu pernah kita lakukan. Oh, ritual itu. Enggak lah Pak, sakit. Bukan yang ritual itu. Maksudnya melakukan yang gimana Pak? Ya kalau ritual itu bisa membuat kamu sakit, kalau kita melakukan yang bukan ritual aja gimana? Ah,
Bapak ini ada-ada aja. Emang kamu udah nggak pengen lagi apa? Gimana mau pengen Pak? Sekarang kerjaan Tika udah banyak. Pulang-pulang tinggal capeknya aja. Oh, ya udah kalau nggak mau. Maafin Bapak ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Setelah ngobrol di ruang tengah itu, Pak Wisnu ini kembali masuk ke kamarnya. Dan selang 5 menit, Pak Wisnu keluar dan duduk di sofa. Jadi malam itu, lagi-lagi Pak Wisnu pegang beberapa batu akik. Batu-batu itu diolesi minyak dan sesekali batunya itu dihirup. Kayak gitu. Setelah beberapa menit sibuk dengan batu-batu itu, Pak Wisnu jalan menuju dapur. Nah, pas masih berada di dapur, Pak Wisnu ini manggil Tika, yang waktu itu masih ada di ruang tengah sambil nonton TV. Tika. Iya, ada apa Pak? Coba kamu kesini dulu deh. Iya, kenapa Pak? Ini air minumnya kok rasanya aneh ya? Coba kamu yang minum. Apa cuma lidah Bapak aja yang nggak enak? Masa sih Pak? Tika pun langsung minum air yang udah disodorin sama Pak Wisnu. Dan setelah diminum setengah gelas, ya emang agak beda sih Pak. Coba kamu habisin, biar Bapak nanti nyoba pakai gelas yang lain. Tika pun menuruti perkataan bapak mertuanya itu. Selesai dari dapur, Tika pun kembali ke ruang TV, sedangkan Pak Wisnu masuk ke kamarnya lagi. Beberapa menit setelah itu, tiba-tiba perasaan Tika ini mulai gelisah, seperti yang pernah dialaminya waktu dulu. Jadi, Tika yang tadinya nggak punya pikiran untuk melakukan kegiatan itu, tapi setelah minum air yang dikasih sama Pak Wisnu, tiba-tiba Tika ini sangat gelisah dan menginginkan kegiatan itu. Setelah itu Pak Wisnu ini keluar dari kamarnya dan dia duduk di sofa itu lagi. Tika belum ngantuk. Bapak, belum ini Pak. Bapak sendiri belum ngantuk. Nggak tahu ini, semakin tua malah Bapak sering susah untuk tidur. Selang beberapa menit, perasaan Tika waktu itu semakin nggak karuan. Duduk salah, tiduran juga salah. Jadi seakan-akan rasa-rasanya nggak nyaman gitu. Nah, karena kegelisahan Tika ini diketahui sama Pak Wisnu, akhirnya Pak Wisnu ini tanya, Tika kenapa? Kok kayak gelisah gitu? Enggak kok Pak, nggak kenapa-napa. Jangan bohong Tika. Kalau ada masalah sama pekerjaan, cerita aja sama Bapak. Barangkali Bapak bisa bantu ngasih solusi atau apalah. Enggak kok Pak, enggak ada masalah apa-apa kok. Oh ya udah kalau nggak ada apa-apa. Karena perasaan gelisah yang semakin lama semakin memuncak, sampai-sampai Tika ini nggak kuat gitu ya untuk memendam keinginan itu. Dan akhirnya malam itu Tika meminta sama Pak Wisnu untuk melakukan kegiatan itu. Tapi nggak tahu kenapa ada sesuatu yang janggal di saat mereka melakukan kegiatan itu. Jadi kurang lebih 5 menit, tiba-tiba muncul sosok kakek tua. Sosok itu berdiri di depan TV. Nah, karena aktivitasnya terganggu dengan adanya sosok itu, akhirnya mereka berhenti dan ketika dipastikan betul sama mereka, selain muka sosok itu sangat keriput, mereka juga ngelihat kalau matanya itu seakan-akan kayak mau copot. Nah, ngelihat sosok itu karena takut gitu ya, akhirnya Tika ini langsung lari dan masuk ke kamarnya. Tapi pas baru ngunci pintu kamar, tiba-tiba terdengar kalau Pak Wisnu ini mengalami kerasukan. Jadi Pak Wisnu ini kayak mengerang. Mendengar suara itu karena takut terjadi sesuatu dengan bapak mertuanya, akhirnya Tika keluar kamar lagi dan ketika melihat Pak Wisnu yang posisinya tengkurap di sofa, Tika ini langsung nepuk-nepuk punggung Pak Wisnu. Pak, Bapak kenapa Pak? Begitu Pak Wisnu ini balik badan, Tika ini langsung kaget. Ternyata selain Pak Wisnu ini matanya merah, giginya juga keluar taring. Malam itu Tika nggak bisa berbuat apa-apa. Pak Wisnu yang selama ini dia kenal tenaganya biasa-biasa aja, tapi malam itu Pak Wisnu seakan-akan dikasih pinjam ilmu dari Hercules. Jadi setelah balik badan gitu ya, tangannya Tika ini dipegang sama Pak Wisnu. Seakan Pak Wisnu ini membabi buta dan memaksa Tika untuk melakukan kegiatan itu. Ampun Pak, sakit Pak. Sampai-sampai saking ganasnya, itunya Tika ini sampai robek.
Kurang lebih 2 jam mereka melakukan hal itu, tiba-tiba Pak Wisnu ini sadar. Dan ketika ditanya sama Tika, "Bapak melakukan ritual itu apa?" "Ritual apa? Enggak kok." "Apa jangan-jangan Bapak baca mantra itu kali?" "Enggak juga, Bapak malah nggak tahu tadi Bapak ngapain." Singkat cerita, kurang lebih jam 8 pagi, tiba-tiba HP-nya Tika ini bunyi terus. Walaupun kondisi Tika pagi itu baru nggak fit gitu ya, dia masih sangat ngantuk, badannya sakit semua. Tapi karena saking berisiknya dering itu, akhirnya dengan terpaksa dia angkat telepon itu. Jadi waktu itu ada salah satu karyawan yang telepon. "Pagi Bu." Pagi." "Maaf Bu, hari ini tokonya tutup semua." "Loh, kenapa Nah?" "Semua karyawan dari toko 1, 2, dan 3 hari ini pada demam semua Bu. Termasuk saya sendiri juga demam Bu." "Kok bisa sih sakitnya bareng-bareng?" "Teman-teman semua juga nggak tahu Bu. Ya udah hari ini tutup dulu nggak apa-apa." "Udah ya, Ibu mau istirahat dulu." "Oh, sebentar Bu." "Iya, ada apa lagi Nah?" "Sebelumnya kami mohon maaf Bu. Teman-teman dari semua karyawan udah pada sepakat kalau kita semua mau resign aja Bu. Sekali lagi mohon maaf ya Bu." "Ini pada kenapa sih?" "Ah ya udahlah, pusing Ibu." Jadi setelah adanya kejadian di toko kemarin, selain tokonya jadi sepi, semua karyawannya juga mengundurkan diri. Jadi banyak sekali yang menganggap kalau pemilik toko itu punya pesugihan. Singkat cerita, sekitar 2 bulan setelah itu, selain bisnisnya itu mengalami kebangkrutan, semua asetnya Tika ini udah dijual. Mau usaha burung walet juga takut dengan ritualnya. Sedangkan kondisi kesehatan Tika waktu itu juga semakin memburuk, terutama di bagian alat kelaminnya. Jadi selain itunya bengkak, dari lubang itu juga sering keluar cairan nanah. Tika juga udah menjual mobilnya juga demi biaya berobat ke salah satu dokter spesialis. Tapi semua itu sia-sia. Sakit yang dideritanya itu nggak kunjung sembuh, tapi malah semakin parah. Karena dirasa udah nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Tika memutuskan untuk pulang dan tinggal bersama keluarganya. Sedangkan nasib Joko dan Pak Wisnu, mereka semua juga nggak tahu. Yang jelas, Pak Wisnu semakin renta, sedangkan Joko masih sakit dan udah diceraikan. Setelah tinggal beberapa minggu di rumah orang tuanya, kondisi Tika ini semakin buruk. Dia cuma bisa rebahan di kasur, dan hampir setiap hari, nggak henti-hentinya Tika ini meminta maaf sama kedua orang tuanya dan juga si Novi adiknya. Hingga suatu ketika, waktu itu sekitar jam 8 pagi, tiba-tiba Tika ini kayak ketakutan, seakan-akan ngelihat sesuatu. Tapi sesuatu itu apa, Tika sendiri udah nggak bisa ngomong. Dia cuma bisa teriak dan meraung kesakitan. Dan setelah beberapa menit setelah itu, bapaknya Tika ini bilang, "Mbak Tika anakku sayang, kalau kamu mau pergi, silahkan pergi. Bapak, Ibu, Dek Novi, dan juga Bintang anakmu, kita semua udah memaafkan kamu Nak. Semoga Allah juga memberikan pintu maaf buat kamu ya Nak. Kita semua udah ikhlas kalau harus kehilangan Mbak Tika." Setelah beberapa detik, tiba-tiba Tika ini menghembuskan nafas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah cerita kiriman dari Novi. Semoga kisah yang dialami Tika semasa hidupnya bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.